Alright my friends, and still with me Yogi Sugianto, dan kali ini gue akan mencoba untuk ngebahas salah satu makhluk-makhluk aneh, yang mana makhluk-makhluk aneh ini tidak ada penjelasan yang detail, dan ada beberapa sedikit penjelasan tentang mereka dan tidak mencakup keseluruhan tentang makhluk-makhluk ini. Dan makhluk ini adalah makhluk yang bisa dikatakan dilindungi dan juga dipelihara agar tidak membahayakan umat manusia. Makhluk apa itu? Yaitu adalah makhluk SCP. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends. Let's talk about it. SCP Foundation adalah organisasi rahasia yang beroperasi di balik layar dan bertujuan untuk melindungi manusia dari makhluk-makhluk atau fenomena supranatural yang tidak bisa dijelaskan atau bisa dikatakan berbahaya bagi umat manusia. Maka dari itu SCP Foundation ingin memahami, mengendalikan, dan mengisolasi entitas-entitas ini agar tidak membahayakan umat manusia. SCP Foundation melakukan sebuah penelitian ilmiah ekstensif terhadap makhluk-makhluk SCP dan objek anomali yang mereka tangkap, dan mereka mencoba memahami sifat-sifat unik dan kemampuan entitas tersebut untuk mengembangkan strategi pengendalian. Dan setiap makhluk atau objek di alam semesta SCP diberikan nomor dan klasifikasi SCP berdasarkan tingkat ancaman dan sifatnya. SCP Foundation beroperasi dengan tingkat kerahasiaan yang sangat tinggi. Identitas dan lokasi mereka dirahasiakan dari masyarakat umum, dan mereka menggunakan berbagai fasilitas rahasia untuk menyimpan makhluk-makhluk SCP yang mereka tangkap. Oke, dari beberapa penjelasan yang ada tentang SCP Foundation, dan ini adalah makhluk-makhluk SCP yang berada di bawah penanganan SCP Foundation. Makhluk SCP-173 patung beton yang bergerak sangat cepat jika hanya tidak ada yang melihatnya, dan itu sangat berbahaya dan memerlukan pemantauan yang konstan. Dan ada SCP-682 dikenal sebagai The Hard to Destroy Reptile. Ini adalah makhluk reptil yang sangat tahan terhadap segala jenis kerusakan dan telah mencoba melarikan diri dari penangkapan SCP Foundation berulang kali. Dan ada juga SCP-049, The Plague Doctor, adalah seorang individu berpakaian seperti dokter pestisida abad pertengahan yang dapat mengubah manusia menjadi entitas non-manusia. Do not be afraid, I am the cure. There you are. Hello. Stop resisting, I'm here to cure you. Good heavens, it's worse than I thought. Dan ada juga SCP-096, juga dikenal sebagai The Shy Guy. Makhluk ini menjadi sangat marah jika seseorang melihat wajahnya dan akan mengejar pengamat tersebut di seluruh dunia. Wow.
Dan ada juga SCP-999, The Teacup Monster adalah entitas jeli yang sangat ramah dan senang menghibur. Ini adalah salah satu dari sedikit makhluk SCP yang dianggap sangat baik. Oke, dari pengalaman yang ada, seorang pria bernama David menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai seorang peneliti di SCP Foundation. Ia adalah salah satu anggota tim yang secara khusus ditugaskan untuk mengkaji dan mengamankan makhluk SCP yang sangat berbahaya. Salah satu pengamanan yang menakutkan dia pernah mengalami adalah ketika ia harus berhadapan dengan SCP-087 yang dikenal sebagai tangga gelap. David bersama dengan timnya mendekati pintu yang mengarah ke SCP-087 dengan hati-hati. Mereka tahu sedikit tentang makhluk ini, hanya bahwa orang-orang yang masuk ke dalamnya sering menghilang tanpa jejak. Pintu tersebut terlihat seperti pintu biasa, tetapi mereka tahu bahwa ada di dalamnya tangga yang panjang dan juga gelap. Saat mereka memasuki SCP-087, suasana menjadi tegang. Mereka hanya memiliki beberapa senter dan juga peralatan penjelajah standar. Oke, mereka juga menuruni tangga tersebut dan semakin dalam mereka pergi, semakin gelap dan menyeramkan. Dan lingkungan tersebut dan suasana yang sangat mencekam membuat mereka seperti ada sesuatu yang menguasai atau mengawasi mereka, tetapi mereka tidak bisa melihat apapun. Setelah beberapa jam menjelajahi SCP-087, tim David mulai merasa tertekan dan ketakutan. Mereka mendengar suara-suara aneh, langkah-langkah yang mengikuti mereka, dan bayangan-bayangan yang bergerak di sudut-sudut mata mereka. Mereka mulai panik dan berusaha kembali naik, tetapi tangga-tangga tersebut tampak tak berujung. Beberapa anggota tim menghilang tanpa jejak dan David sendiri terpisah dari timnya. Ia merasa terjebak dalam kegelapan yang mengerikan ini. Sampai saat ini tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada David atau anggota timnya yang hilang dalam SCP-087. Jujur, gue merinding banget, sumpah. Dan ini adalah pengalaman yang sangat mengerikan. Next. Oke, masih di tempat yang sama dan juga makhluk yang sama. Dan ini adalah pengalaman yang berbeda, yaitu John adalah seorang petugas kebersihan di fasilitas SCP Foundation yang bekerja di gedung yang berisikan beberapa makhluk SCP. Salah satu pekerjaan rutinnya ia membersihkan area di mana SCP-087 disimpan. Suatu hari ketika John sedang membersihkan koridor di sekitar ruangan SCP-087, ia secara tidak sengaja melihat SCP-087 melalui pintu kaca pengamatannya. Dia hanya melihat sebentar, tetapi itu cukup untuk membuatnya merasa sangat amat ketakutan. SCP-087 adalah makhluk yang terlihat seperti manusia dengan wajah yang merinding, dan sebagai petugas kebersihan, John tidak tahu banyak tentang makhluk SCP ini, tetapi dia tahu bahwa hal tersebut tidak seharusnya terlihat seperti itu. Dan setelah insiden itu, John tidak bisa melupakan wajah menyeramkan SCP-087. Dia mulai mengalami mimpi buruk dan kecemasan yang mendalam. Setiap kali dia melewati ruangan tersebut, dia merasa seolah-olah ada mata yang mengawasinya, dan dia bahkan mulai merasa bahwa sesuatu mengikuti dia di sekitar fasilitas SCP Foundation. Dan John akhirnya melaporkan pengalamannya kepada atasan dan diberi izin untuk cuti sementara dan mengatasi trauma psikologisnya. Oke, dari beberapa pengalaman-pengalaman dan cerita-cerita yang ada, menurut gue ini sangat amat merinding, guys. So, gue juga belum menemukan tentang makhluk-makhluk SCP ini seperti apa
apa pembuatannya dan gimana cara SCP Foundation menangkapnya, dan di mana SCP Foundation menangkap makhluk-makhluk tersebut. Apakah makhluk-makhluk tersebut itu berada di tempat-tempat yang tertentu atau gimana sampai mereka menganggap makhluk ini berbahaya bagi umat manusia. Dan gue berpikir bahwasannya terdengar seperti konspirasi gitu. Apakah ini termasuk konspirasi bahwasannya makhluk SCP itu ada atau tidak gitu? Gue belum paham, tapi beberapa sumber yang gue dapat penjelasan bahwasannya ini bukan konspirasi atau teori konspirasi gitu, melainkan makhluk SCP itu ada dan dia dibiayai dan juga difasilitasi, dan bahkan SCP Foundation ini adalah sebuah organisasi rahasia yang mana agar manusia tidak bisa mendatanginya atau mencari tahu tentang keberadaan makhluk-makhluk SCP. Mungkin dari makhluk SCP ini ada namanya, mungkin ya terlalu ribet atau terlalu panjang bagi gue gitu. Jadi mereka kayak memberikan kode gitu. Wow, jujur ini sangat amat menarik banget untuk dibahas guys. Makanya gue mencoba untuk ngebahas hal ini. Dan teman-teman semua yang mengerti tentang hal ini, kalian bisa komen, kalian bisa memberikan penjelasan kalian tentang makhluk-makhluk SCP. Karena bagi gue ini sangat menggantung banget sih. Kayak apakah benar-benar ada? Apa gimana? Apakah hanya khayalan semata? Apa imajinasi semata? Dan bahkan dari beberapa yang gue sampaikan tentang SCP Foundation ini adalah bahwasannya kayak fiksi ilmiah. Berarti mungkin bisa dikatakan ya bisa jadi salah, bisa jadi benar, atau hanya sekedar bohongan atau cerita-cerita belaka gitu ya. Okay, what do you think about SCP Foundation and makhluk-makhluk SCP guys? So, don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends. Gue Yogi Sugianto. Bye-bye.